everybody, kembali lagi di channel Tanya Misteri bareng gua Yami. Seperti biasanya, sebelum menonton cerita horor kali ini, pastikan kalian mendengar cerita ini pada malam hari, sendirian di kamar, juga dengan keadaan lampu yang dimatikan. Baiklah, kalau kalian sudah siap, tanpa berlama-lama, mari kita simak cerita kali ini. Kita kilas balik untuk part sebelumnya. Saat Sri mulai tertidur, Sri merasakan bahwa ada seseorang yang membelai rambutnya. Sri memaksa matanya untuk melihat siapa orang yang membelai rambutnya pada malam hari. Ketika ia membuka mata, Sri lantas berceletuk, "Della." Sri sangat kebingungan melihat Della bisa masuk ke kamarnya, padahal pintu kamarnya sudah ia kunci. Tatapan bingung Sri dijawab oleh Della. "Aku dari tadi ada di dalam kamarmu loh, Sri. Aku di bawah kasurmu tadi. Orang tua itu tidak mencariku, bukan? Sekarang aku mau minta tolong. Nyawamu ada di tangan orang tua itu. Percayalah padaku agar kamu selamat. Dan aku akan memberitahumu akar dari masalah ini. Percayalah padaku," lanjut si Della. "Bakarlah payung mayat itu untukku." Itulah kata terakhir Della sebelum meninggalkan Sri sendirian di kamar. Pada larut malam, terlihat mobil yang tak lain dan tak bukan adalah mobil keluarga Atmojo. Sri mengawasi mobil itu dari jendela. Terlihat Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan kediaman ini. Sri mulai curiga kepada Mbah Tamin lantaran ia tak diajak oleh Mbah Tamin untuk pergi dari rumah. Perasaan Sri mulai ragu. Ia pun bergerak melangkah ke arah kamar Della. Di sana terlihat Della tersenyum, berdiri di depan kamar, seakan telah menunggunya. Mereka pergi ke dapur untuk mengambil korek dan minyak. Lalu Sri dan Della pun mulai berjalan ke arah kegelapan untuk menyusuri rumah. Di sudut sebuah pagar terlihat sebuah payung kecil berwarna hijau, yang jelas-jelas adalah payung penduso. Di atas tanah ini terdapat 7 payung penduso. "Bakar saja semuanya. Percayalah padaku," bisik Della kepada Sri. Sri menyiram payung itu dan membakarnya. Della tertawa melihat kobaran api itu. Ia seperti menari-nari. Sri seperti tenggelam ke dalam setiap bisikan Della. Ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan dan setiap payung yang terbakar, Della menari-nari sambil merentangkan tangan. Tawanya terdengar begitu senang sampai Sri menatap payung terakhir. Terdapat sebuah lukisan di belakang payung itu. Sri berhenti dan menatap setiap detail yang ada dalam lukisan itu, sampai ia menyadari sesuatu. "Kok ragu, Sri?" bisik Della di telinga Sri. Della melihat Sri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat bulu kuduk Sri berdiri. Della tersenyum memaksa Sri melakukannya. "Kamu sudah sadar siapa aku?" ucap Della. Sri beringsut mundur dan mulai berlari. Namun apalah daya, dia hanya wanita biasa yang mau melawan seorang dengan kekuatan sakti seperti itu. Sri terjatuh, merangkak lantas bersembunyi. Sri menutup mulutnya seakan melarang mulut dan hidungnya bersuara. Della datang melewati tempat persembunyiannya. Sri hampir mati ketakutan melihat bayangan Della yang lewat. Sri terus terdiam tak bersuara sampai akhirnya, "Sri!" teriak Della sambil mencengkram rambut Sri. Sri gigih melawan Della. Namun ia tak kuasa menghadapi kekuatan besar yang dimiliki sosok Della. Wajah Sri dihantam hingga babak belur. Della juga menginjak wajah Sri sambil berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Sampai terdengar suara mesin mobil. Hal itu membuat mereka berdua terdiam. Terdengar suara langkah kaki menyusuri ruangan.
dan akhirnya menampakkan diri di depan Sri dan Della. Mbah Krasa melihat Sri. Tatapannya tampak kecewa. Lalu mata Mbah Krasa melotot saat melihat Della, yang entah bagaimana langsung membuat Della duduk bersimpuh. "Kamu sudah mengerti kan?" ucap Mbah Krasa kepada Sri. "Antarkan Sri ke kamarnya," lanjut Mbah Krasa ke bodyguardnya. Mbah Krasa mengetuk pintu kamar Sri. Terlihat pada tatapan mata Sri bahwa ia sudah tak merasa segan lagi pada dirinya. Melainkan Sri malah memperlihatkan tatapan mata kesal. Sri bertanya kepada Mbah Krasa, kalau apakah benar Jumat Kliwon bukanlah weton Della, melainkan weton dari orang yang menyantet Della. Juga apakah benar kalau Mbah Krasa ingin mengakhiri nyawa tukang santet itu melalui dirinya dan Dini. Mbah Krasa mengangguk, tidak menyangkal sama sekali. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun sebelum Mbah Krasa pergi, wanita tua itu berbisik meminta tolong kepada Sri, dan akhirnya meninggalkan Sri di dalam kamar sendirian. Kok plot twist gini ya ujung-ujungnya. Pagi itu, Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Sri bergegas keluar kamar, dan ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Della. Di tengah meja, Sri melihat sebuah kotak. Lantas Dini membuka kotak itu dan benar saja, isi dari kotak itu adalah pasak Jagor, boneka yang sama persis seperti yang Sri lihat. "Akan kita akhiri malam ini," kata Mbah Tamin. Della mendekati Sri dan berucap lembut bahwa ia sangat berterima kasih atas semuanya, dan dia tak akan lupa dengan jasa Sri dan Dini. Sri hanya membalas anggukan. Di malam harinya, rambut Sri dan Dini telah dipotong. Mbah Tamin mengikat rambut-rambut itu pada boneka. Della, Sri, Dini sudah terduduk di dalam lubang galian. Mbah Tamin duduk dan menyirami boneka itu dengan air kembang 7 rupa. Kaki dan tangan Della, Sri dan Dini diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Mbah Tamin lalu mencabut satu persatu helai rambut yang ada di boneka pasak Jagor itu. Sri mendengar suara Della dan Dini menjerit, lalu hening. Heningnya seakan menenggelamkan Sri di dalam diamnya malam. Sampai-sampai ia tak sadar bahwa cairan amis telah membasahi tubuh Sri. Darah kental itu membuat Sri tidak nyaman dan ketakutan. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta bak orang yang sedang disiksa. Della dan Dini saling bersaut-sautan saat menjerit. Sri yang sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia hanya bisa terdiam dalam tangis takutnya. Nampaknya Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Namun tiba-tiba tubuh Sri mati rasa. Rupanya itu hanyalah awal dari derita yang akan dialami Sri. Rasa sakit seakan merobek daging-daging di tubuhnya. Sri menjerit merasakan rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Mereka bertiga sama-sama berteriak. Namun terdengar suara lain dari sana. Suara seorang pria. Ia terdengar sedang berteriak dan mencaci maki dengan suara gemetaran. Entah dari mana datangnya suara itu. Rupa-rupanya suara itu adalah suara dari si pengirim santet. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian ingin tahu nasib Sri dan Dini selanjutnya, silakan pencet tombol subscribe dan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kabar dari mereka berdua. Jangan lupa pencet tombol like dan share juga agar semakin banyak teman kalian yang ikut merinding mendengar cerita ini. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya.